Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu pemikir paling hebat dalam sejarah. Seorang jenius yang namanya menggema di timur dan barat, Ibnu Sina, atau yang mungkin lebih kalian kenal sebagai Avicenna. Pertanyaan ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Tapi gimana kalau saya bilang semua konsep super modern ini sebenarnya akarnya udah ada dari pemikiran seorang ilmuwan di abad ke-10. Nah loh, oke yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia orangnya, nama lengkap di balik legenda yang kita kenal. Seorang polimet, itu istilah keren buat orang yang jenius di banyak banget bidang ilmu sekaligus. Beliau lahir sekitar tahun 980 Masehi di dekat Bukhara, yang kalau sekarang itu masuk wilayah Uzbekistan. Dunia tuh kenal dia dengan dua nama besar. Di dunia Islam, beliau dihormati banget dengan gelar Syekh Al-Rais, yang artinya guru agung. Ini nunjukin betapa dalam ilmunya. Nah, di sisi lain, di barat, warisannya itu begitu besar sampai-sampai dia dijuluki bapak kedokteran modern. Keren kan? Dua gelar dari dua peradaban berbeda, ini nunjukin pengaruhnya yang luar biasa. Nah, ini dia salah satu titik balik paling penting dalam hidupnya. Waktu itu dia berhasil nyembuhin Sultan Bukhara yang lagi sakit parah. Sebagai hadiah, dia nggak minta harta atau jabatan. Dia cuma minta satu hal, kunci buat masuk ke perpustakaan kerajaan yang isinya ribuan buku. Disitulah dia melahap semua ilmu yang nantinya jadi dasar dari semua karya-karya hebatnya. Dan dari semua ilmunya itu lahirlah sebuah mahakarya. Namanya Al-Qanun fi Al-Tibb, atau dalam bahasa Inggris The Canon of Medicine. Dengerin ya, ini bukan sekedar buku biasa. Ini adalah sebuah revolusi total di dunia kedokteran. Sekarang coba perhatiin angka di layar ini. 600, bukan 60, tapi 600 tahun. Selama itulah buku Canon of Medicine jadi kitab sucinya mahasiswa kedokteran di universitas-universitas top Eropa. Bayangin, karya dari abad ke-11 masih dipakai sampai abad ke-17. Pengaruhnya itu benar-benar abadi. Terus, apa sih yang bikin buku ini spesial banget? Oke, kita coba bedah isinya pelan-pelan ya. Pertama, pendekatannya itu super sistematis. Ibnu Sina nggak cuma ngulang teori-teori kuno. Dia merinci anatomi tubuh manusia, ngejelasin cara kerja organ, dan yang paling penting, dia ngajarin cara diagnosis penyakit itu harus berdasarkan gejala yang terlihat dan observasi langsung. Ini kan cikal bakalnya cara dokter bekerja sampai hari ini. Dan ini lebih gila lagi. Jauh sebelum orang lain kepikiran, dia udah bisa mengidentifikasi penyakit menular kayak TBC. Dia sadar kalau penyakit itu bisa menyebar dari orang ke orang. Solusinya, dia secara resmi mengusulkan konsep karantina. Ya, karantina, memisahkan orang sakit biar nggak jadi wabah. Ide yang jadi tulang punggung kesehatan kita sekarang, dia udah pikirin 1000 tahun yang lalu. Ibnu Sina juga sadar akan sesuatu yang sangat dalam, yaitu pikiran dan tubuh kita itu nyambung. Dia melihat langsung gimana emosi, kayak sedih berlebihan atau stres, itu bisa bikin badan kita jadi sakit beneran. Konsep ini sekarang kita kenal dengan nama psikosomatik. Dan dia adalah salah satu orang pertama yang ngomongin ini. Tapi kalau kita cuma ngelihat Ibnu Sina sebagai dokter, itu salah besar. Ingat kan? Dia itu seorang polimath sejati. Pikirannya itu menjelajah ke hampir semua cabang ilmu pengetahuan yang bisa kalian bayangin. Kehebatan Ibnu Sina itu nggak datang tiba-tiba pas dia dewasa. Justru fondasinya itu dibangun sejak dia masih kecil banget. Kisah masa mudanya ini jujur benar-benar di luar nalar dan perlu kita pahami pelan-pelan. Coba deh kita lihat bareng-bareng lini masa ini. Di usia 10 tahun, dia udah hafal seluruh Al-Quran. Gila kan? 6 tahun kemudian, di umur 16, dia itu bukan lagi belajar kedokteran, tapi udah jadi dokter yang praktek ngobatin pasien beneran. Dan puncaknya, di usia 18 tahun, dia udah namatin hampir semua ilmu yang ada di zaman itu. Kecepatan belajarnya itu wah, fenomenal. Lihat deh produktivitasnya. Dia nulis lebih dari 450 buku. Walaupun yang selamat sampai sekarang cuma 240, itu aja udah jumlah yang luar biasa banget. Dan isinya macam-macam dari filsafat, logika, fisika, astronomi, sampai kimia. Ini bukti kalau otaknya itu emang gak ada batasnya. Salah satu ide yang paling terkenal di filsafat itu eksperimen pikiran manusia terbang. Coba deh bayangin bareng aku. Ada seseorang yang diciptakan dalam kondisi melayang di ruang hampa. Dia nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa nyentuh apa-apa. Menurut Ibnu Sina, orang itu akan tetap sadar kalau dia itu ada. Ini membuktikan kalau kesadaran diri kita itu beda dari pengalaman fisik.
Itulah katanya inti dari jiwa. Di bidang sains lain, kontribusinya juga nggak kalah penting. Di fisika, dia udah nyinggung konsep inersia jauh sebelum Newton. Di kimia, dia nyempurnain teknik distilasi. Dan di farmakologi, dia meletakkan dasar keamanan obat dengan bikin prinsip soal dosis yang pas. Bener-bener seorang visioner sejati. Jadi, gimana cara kita nyimpulin dampak dari orang sehebat ini? Warisannya itu bukan cuma sekumpulan penemuan, tapi sebuah cara berpikir yang benar-benar mengubah dunia. Nah, ini dia intinya. Metode yang dipakai Ibnu Sina, mulai dari observasi, lalu eksperimen, dicatat secara sistematis, terus dianalisis secara rasional, ini adalah fondasi dari metode ilmiah modern yang kita pakai sekarang. Dia nggak cuma nemuin apanya, tapi dia juga ngajarin gimana cara nemuinnya. Ini cetak biru untuk semua kemajuan sains. Dan slide ini nunjukin perannya sebagai jembatan peradaban dengan sangat jelas. Di timur, dia adalah guru agung. Di barat, karya-karyanya jadi kurikulum wajib, disandingkan dengan nama-nama besar kayak Hippocrates dan Galen. Dia benar-benar jadi penghubung intelektual antara dua dunia. Pada akhirnya, mungkin warisan terbesarnya adalah pesan ini. Dia nunjukin ke kita semua kalau akal sehat dan keyakinan, sains dan spiritualitas itu nggak harus berantem. Malah sebaliknya, keduanya bisa bekerja sama jadi kekuatan yang dahsyat buat memajukan peradaban manusia. Dan kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di dunia kita sekarang yang sering kali terbelah, di mana sains dan keyakinan sering dibenturkan, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari teladan Ibnu Sina tentang menyatukan keduanya demi kebaikan kita semua? Terima kasih sudah menyimak.